Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 15 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Saudara-saudari yang terkasih, tidak banyak orang yang tabah dan berani memperkembangkan bakat-bakatnya semaksimal mungkin. Demikianlah jasa Jean Firanza. Ia lahir di dekat Viterbo tahun 1218. Sebagai anak yang sakit-sakitan, ia pernah disembuhkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Setelah menyelesaikan studi filsafatnya, ia masuk Ordo Fransiskan dengan nama Bonaventura pada usia 25 tahun. Berkat kecakapan dan ketekunannya, meski masih muda, Bonaventura diserai pimpinan tertinggi, yaitu pada tahun 1257 sampai dengan 1274. Gagasan ide dasar semangat hidup Santo Bonaventura yang diresapi semangat Injil ditulisnya dalam buku-buku rohani. Sekalipun begitu berat, namun wataknya tetap lemah lembut dan rendah hati. Kelak ia menjadi uskup agung di Albano dan meninggal dalam konsili Lyon. Saudara-saudari yang terkasih, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati budi kami diterangi pengetahuannya yang cemerlang dan hati kami dikabarkan oleh cinta kasihnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu,
Di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, Dialah yang lebih besar dan mengatasi hukum Sabat. Kita mengetahui bersama hukum dan peraturan dicanangkan untuk menjaga kehidupan, menghormati martabat manusia, dan setiap orang terarah kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan Yesus lebih besar dari hukum Sabat. Peraturan menjaga supaya hidup orang tertata dan saling menjaga martabat sesama, bukan malahan mencelakakan atau mematikan. Hukum Sabat harus dihayati untuk mengungkapkan tindakan belas kasih. Semakin beriman seseorang, semakin mampu melihat kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, adanya peraturan bukan untuk dilanggar, tetapi bagaimana itu dihayati sebagai alat untuk menjaga kedamaian, belas kasih, persatuan, kerukunan, dan tindakan saling menolong satu sama lain. Saudara-saudari, hendaklah kita membantu, hendaklah kita saling menolong dan saling mensejahterakan sebagai bentuk ungkapan iman belas kasih kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan dengan santapan suci. Kami mohon semoga berkat doa restu dan nasihat Santo Bonaventura kami tetap bersyukur atas segala anugerah daripadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.